Ibu semuanya, selamat pagi buat kita semua. Nah, masih berjumpa dengan saya di channel saya Pak JS. Kali ini kita akan membuat bahan ajar online di Quizizz. Nah, untuk membuat bahan ajar online, kita harus menggunakan PC atau laptop. Jadi sebelumnya di dalam pembuatan soal, pembuatan akun dan lain-lainnya kita bisa menggunakan Android. Tetapi khusus untuk pembuatan bahan ajar secara online di Quizizz kita harus menggunakan laptop. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ya kita buka Google Search, kita klik Quizizz. Nah, ini dia, kita klik Quizizz, kemudian kita klik tampilan Quizizz-nya. Kita tunggu beberapa saat. Dia sedang proses untuk masuk ke web Quizizz-nya. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Ini dia Quizizz saya, tampilan Quizizz akun saya. Nah, kita mau buat bahan ajarnya dengan cara kita klik ini buat, kita klik tanda buat, kemudian kita klik pelajaran. Nah, kita kan mau buat bahan ajar, jadi kita klik bahan ajar. Kalau sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita mau buat kuis bisa juga menggunakan laptop, tapi lebih simpelnya kita bisa menggunakan yang namanya Android. Nah, kita mau buatkan bahan ajar berarti kita pilih pelajaran. Kita klik pelajaran. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita buatkan judulnya. Saya mau buatkan pelajarannya atau bahan ajarnya tentang listrik statis. Kemudian kita pilih subjek yang relevan, pengetahuan alam. Selanjutnya adalah klik selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ini tampilannya. Jadi di sini ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang paling kiri, di tengah, kemudian yang paling kanan. Nah, saya jelaskan sebelum kita memulai membuat bahan ajarnya ya. Yang paling kiri ini yang paling kiri adalah cara menambahkan slide, menambahkan PDF atau menambahkan link YouTube yang akan kita masukkan. Kemudian bagian tengah ini adalah tampilan apabila siswa akan melihat nanti bahan ajar yang akan kita buatkan ke mereka. Kemudian yang paling kanan ini adalah ini memasukkan kata-kata, huruf atau teori-teori yang akan kita masukkan nanti di bahan ajar, kemudian menambahkan gambar juga dari sini. Nah, kita mulai membuat bahan ajarnya. Yang pertama ini sudah tertulis listrik statis, karena di sini sudah tertulis listrik statis. Kemudian di sini bisa kita buatkan bersama Pak JS, SMP Negeri 6 Pangaribuan. Kemudian saya membuatkan supaya jelas ya, di mana instansi sekolah saya itu terletak di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau mengganti gambarnya. Bapak Ibu bisa mengganti gambarnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan atau sesuai dengan judulnya, terserah, atau gambar Bapak Ibu sendiri juga boleh. Nah, untuk memasukkan gambar, kita ke yang kanan ini, kita klik ini dia. Nah, ada tanda tambah, kita klik tambah. Nah, kita carilah file gambar yang akan kita masukkan ke dalam bahan ajar. Jadi sebelumnya saya sudah persiapkan untuk bahan-bahan yang akan saya masukkan nanti sebagai bahan ajar. Nah, ini dia. Oke, saya mau masukkan foto saya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu, maka secara otomatis foto kita akan tampil. Nah, seperti ini nanti dia tampilnya dilihat oleh siswa-siswi kita. Sekarang, karena ini masih judulnya, ini nama gurunya, nama sekolah, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sekarang kita mau menambahkan slide berikutnya.
slide berikutnya itu untuk menambahkan, kita klik ini add slide, kita klik. Ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu, ada beberapa pilihan yang slide yang akan kita gunakan. Oke, saya mau pilih ini dulu. Oke, saya mau pilih ini dulu. Saya akan buat yang pertama sebelum saya akan memulai pembelajaran. Saya buatkan dulu tujuan pembelajaran. Nah, kita ketikkan di sini tujuan pembelajaran itu, maksudnya di sini nanti Bapak Ibu, setelah siswa menerima materi kemudian diskusi dan diskusi bersama guru, diharapkan siswa titik 2, kita enter, kita tulis tujuan pembelajaran yang pertama ya, memahami konsep atom. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memahami konsep gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah, ini dia tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Ada 2, cukup dulu saya buatkan. Terserah Bapak Ibu kalau mau buat berapa, mau buat 3 pun boleh, lebih. Oke, selanjutnya kita mau ke langsung materi. Kita klik add slide atau tambahkan slide. Saya mau pilih yang ini dulu. Yang inilah ya, saya pilih ya, yang ada gambarnya. Nah, yang ada gambarnya, Bapak Ibu bisa juga ketik sendiri, bisa juga untuk di copy paste materi yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, materi saya ini sebelumnya saya sudah persiapkan dalam bentuk PDF juga ataupun dalam bentuk Word. Nah, ini dia. Oke, saya mau masukkan misalnya yang ini ya. Nah, saya mau masukkan yang ini, saya copy aja, kemudian saya pastekan ke sini, listrik statis. Nah, saya pastikan ke sini, paste. Nah, dia akan muncul. Kalau kebanyakan Bapak Ibu ini kan tidak terlihat karena kebanyakan tulisannya. Kita bisa atur sedemikian rupa. Oke. Nah, selanjutnya kita mau masukkan foto, kursor ke bawah, tarik ke bawah, ini dia. Kita klik tanda tambah. Foto yang berhubungan dengan materi yang kita masukkan tadi, misalnya ya, ini saya buatkan. Nah, kita tunggu beberapa saat, maka fotonya itu otomatis akan muncul di tampilan ini. Nah, ini dia ya. Oke Bapak Ibu, kemudian saya mau menambahkan slide lagi, satu lagi ya, kita tambahkan slide-nya, kemudian ini aja, ini saya pilih, ini hanya gambar, kemudian kita cari gambar yang akan kita masukkan, misalnya adalah yang ini saja, yang ini. Oke, yang ini saya masukkan gambarnya, keterangan gambarnya itu bisa saya ketikkan. Keterangan gambarnya bisa saya ketikkan di sini. Ya, saya buatkan saja di sini gaya tarik, menarik, atau tolak menolak. Nah, oke Bapak Ibu, tampilan gambarnya itu ada 3 cara ya Bapak Ibu. Di sini ada paskan gambar, yang kedua isi gambar, kemudian kita bisa cara meregang. Nah, bisa kita coba, misalkan kalau paskan gambar tampilannya seperti ini, kalau isi gambar kita klik tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita klik meregang tampilannya seperti ini. Terserah kita mana yang paling bagus, itu kita buatkan. Nah, untuk memasukkan materi yang kita ketik atau kita copy paste sudah ya.
Oke, sekarang kita mau menambahkan materi dalam bentuk PDF. Untuk menambahkan materi dalam bentuk PDF, kita klik di bawah add slide, ada or import slides. Nah, kita klik itu, kita klik. Nah, ini dia sudah muncul. Maka ini bagian di gambar ini akan kita klik untuk memasukkan PDF-nya. Nah, kita masukkan bahan ajar atau PDF yang sudah kita simpan atau kita buatkan sebelumnya. Nah, misalnya ini saya buatkan bahan ajar listrik statis, kita klik, kemudian kita open. Nah, ini dia Bapak Ibu, jadi dia ada dua slide, ada dua lembar, maksud saya ada dua halaman, jadi ini halaman pertama, halaman kedua. Kalau sudah masuk bahan PDF itu, kita klik import. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia tampilannya, ini dia yang pertama, halaman kedua. Itu cara memasukkan materi dalam bentuk PDF. Oke, sekarang kita mau memasukkan materi, misalnya kita mau memasukkan materi dalam bentuk video, tapi linknya yang harus kita masukkan, link videonya. Caranya adalah klik add slide, kemudian ini kita geser ke bawah, kita klik yang ini, tautan video eksternal. Nah, ini kita klik, udah Bapak Ibu. Oke, untuk memasukkannya, untuk memasukkan link YouTube-nya kita masukkan di sini. Oke, untuk memasukkan link YouTube-nya kita masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, seperti itu caranya untuk memasukkan link video dari YouTube. Karena saya tidak ada link video yang akan saya perlihatkan ke siswa, saya tidak perlu ya, saya hapus saja. Nah, ini dia. Oke, sekarang bahan ajarnya, hasil ketikan kita sudah kita buatkan, kemudian hasil dari PDF yang sudah kita simpan sebelumnya juga sudah kita tahu caranya seperti apa. Sekarang kita mau menambahkan soal atau evaluasi. Jadi setelah siswa belajar, kita evaluasi apakah mereka paham dengan bahan ajar yang kita sudah persiapkan. Caranya kita buatkan dulu satu slide kita buatkan penunjuk kalau setelah ini akan masuk soal. Nah, saya buatkan dulu ini slide untuk sebagai pengantar untuk mereka menjawab soalnya. Evaluasi bahan ajar listrik statis. Nah, saya buatkan di sini. Jawablah soal-soal di atas dengan jawaban yang paling tepat. Nah, ini dia. Oke, kita sudah buatkan slide pengantar untuk menjawab soal. Kemudian kita akan tambahkan dia lagi untuk soalnya. Kita klik add slide. Nah, kita klik langsung pilihan ganda. Kalau soal kita adalah pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan terbuka berakhir juga terserah Bapak Ibu, karena pembuatan soal ini kemarin kita sudah belajar ya di video sebelumnya. Nah, saya mau soalnya hanya pilihan ganda saja. Kita klik pilihan ganda, kita klik pertanyaannya di sini, nanti tampilannya ada di sini ya Bapak Ibu. Kita klik ya. Oke, saya buatkan dulu bagian atom. Saya buatkan pertanyaannya, bagian atom yang berada di kulit atom adalah, nah kita buatkan pilihan pertamanya adalah proton, yang kedua adalah neutron, yang ketiga adalah elektron, dan yang keempat adalah positron. Oke, bagian atom yang berada di kulit
Atom itu adalah si negatif ya, elektronnya. Kita klik dulu jawabannya. Nah, kita klik jawabannya, kita bisa edit waktunya 60 detik. Nah, ini dia. Jadi kira-kira seperti ini membuat soalnya. Oke, sudah. Kalau kita mau membuat soal selanjutnya, kita bisa klik add slide, kemudian kita klik pilihan ganda. Ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua kita buatkan adalah saya buatkan saja gaya tarik. Ini soalnya terserah kita ya Bapak Ibu, tarik menarik atau tolak menolak antara dua atau lebih muatan yang berdekatan disebut gaya. Nah, saya buatkan di sini gaya magnet. Kemudian di sini ada gaya listrik. Kemudian di sini ada gaya elektrostatik. Kemudian terakhir di sini ada gaya bergas. Kita klik jawabannya yang mana, elektrostatik. Kemudian waktunya bisa kita atur juga, misalkan kita buat 60 detik. Nah, itu cara membuat soal dengan ketikan kita sendiri. Sekarang kita mau membuatkan soal tetapi dengan cara import. Maksud saya dengan cara teleport. Nah, kita masukkan caranya, kita add slide, kita klik di sini teleport question. Artinya kita mau cari soal yang sudah dibuat guru-guru sebelumnya. Nah, ini dia soal atau materi yang sejenis dengan soal yang sudah kita buatkan. Jadi kita pilih salah satunya, misalkan kalau ini soalnya yang ini, kalau yang ini soalnya yang ini ya, sebelah kanannya langsung kalau kita klik. Kemudian yang ini soalnya yang sebelah kanan. Nah, misalkan saya ambil yang ini aja. Nah, kalau kita mau ke soalnya, otomatis dia akan muncul tanda tambah. Nah, kalau kita ingin soal ini yang mau kita masukkan ke dalam soal kita klik tambah. Klik tambah. Sudah, kita tunggu beberapa saat. Kalau tampilannya jadi berubah jadi tambah lagi, berarti secara otomatis soal ini sudah masuk di soal kita. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah masuk ya, ini dia. Oke, saya mau buatkan lagi, saya mau cari lagi soal. Kita buatkan soalnya pas 5 ya. Nah, kita cari soalnya, kita cari mana yang kira-kira sesuai dengan materi kita. Klik tanda tambah. Oke, secara otomatis ini kan sudah jadi tambah lagi, otomatis sudah masuk di soal kita yang ini. Kemudian saya mau satu lagi pas 5. Ini aja, soal ini kita tambahkan. Oke, nah udah Bapak Ibu, jadi soalnya sudah, kita kembali ke sini, soalnya sudah 5 ya. Yang ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, jadi kalau sudah selesai judulnya, sudah selesai tujuan pembelajarannya, materinya juga sudah ada yang kita ketikkan, materi dalam bentuk PDF juga sudah ada. Kemudian setelah itu kita evaluasi, kita kasih soalnya sudah ada. Oke, kalau sudah selesai, langsung kita ini ada klik menerbitkan atau mempublikasi. Jadi soal yang sudah, bahan ajar yang sudah kita siapkan ini akan kita publikasi atau kita terbitkan. Kita klik terbitkan. Nah, ini dia ada pilihannya, pilih bahasa apa yang akan kita gunakan. Kita cari bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia ya. Oke.
ini bahasa Indonesian dibuat situ. Kemudian ada ini pilih kelas, kita pilih kelasnya Bapak Ibu, karena ini tadi materi listrik statis itu adalah materi kelas 9 SMP, maka kita klik 9 SMP. Nah, ini juga ada pilihan public, kita buat public saja ya, supaya guru yang lain kalau misalnya mereka perlu bisa melihat bahan ajar yang sudah kita buatkan. Kalau sudah kita atur bahasa, pilih kelas sama public, kita publish, kita klik publish. Oke, ini dia tampilan bahan ajar yang baru saja kita buatkan. Oke, baru saja kita buatkan. Nah, setelah selesai ini, soalnya juga sudah ada di sini, sudah ada 5. Kemudian setelah selesai, kita kalau Bapak Ibu mau edit, ada yang salah misalnya ya, baru sadar ada yang kurang atau yang ada yang salah, kita bisa klik edit yang ini. Edit. Nah, ini kan sudah selesai Bapak Ibu. Kita bisa langsung atur seperti pembuatan soal sebelumnya. Dia bisa mulai pelajaran langsung, atau kita berikan dalam bentuk homework atau pekerjaan rumah. Nah, kita coba kita klik, kita kasih ke siswa sebagai pekerjaan rumah. Kita klik berikan pekerjaan rumah. Kemudian di sini ada pengaturan waktunya Bapak Ibu. Batas waktu bahan ajar ini boleh dilihat oleh siswa kita. Nah, terserah kita klik di sini, kita atur waktunya kapan. Karena sekarang itu tanggal 12, jadi ini sampai tanggal 13 misalnya ya. Habisnya besok jam 9:30 AM, berarti pagi setengah 10. Oke, kita atur. Kemudian tidak ada batasan waktu. Game yang tidak aktif akan kadaluarsa setelah 6 bulan. Nah, kemudian kita ke bawah, kita di sini ada pilih kelas. Tetapkan ke kelas. Ke kelas berapa? Kita klik pilih. Ke kelas berapa? Sebelumnya kan kita sudah buatkan kelas, sudah belajar cara membuat kelas. Saya mau buatkan kelas ini di kelas 9 yang ini. Kelas IPA Kuisi 9A SMP Negeri 6 SMP 6 Pangeribuan. Saya klik di sini. Oke, kita buatkan judul tugas itu kita buatkan saja di sini bahan ajar listrik start, bahan ajar listrik statis. Oke, kalau kita sudah pilih kelasnya, kita klik selanjutnya. Oke, sudah ya, ini kelasnya sudah kelihatan. Jadi bahan ajar ini kita berikan ke kelas 9A. Kita ke bawah, pengaturannya bisa Bapak Ibu lihat. Name factory ada pengaturannya, activity, pilihan jawaban diacak, kita on kan aja ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kemudian atur. Kalau sudah selesai, atur, klik atur. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ini dia Bapak Ibu. Jadi tugasnya sudah kita kirimkan ke kelas 9A. Siswa-siswinya ini dia. Siswa-siswi yang sudah bergabung di kelas 9A yang ini. Oke, itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengakhiri tugasnya sebelum batas waktu yang selesai, batas waktu yang sudah kita tetapkan tadi, kita bisa klik tugas akhir. Oke, tugas akhir. Nah, kita kembali. Oke, jadi ini Oke, kita kembali. Tadi kan kita lanjutkan, ini kita klik lanjutkan. Nah, kita mau memberikan, Bapak Ibu kalau sudah punya Google Classroom sebelumnya bisa langsung konekkan atau hubungkan ke Google Classroom dengan mengklik yang ini. Oke, atau siswa lain selain siswa kita bisa membaca bahan ajar apabila kita beri kode yang ini. Nah, atau siswa juga bisa belajar dengan cara kita berbagi link
Nah, ini berbagi link, kita klik berbagi link. Nah, ini dia. Untuk berbagi link, dia hanya terbatas, hanya di sini aja yang bisa. Zoology, Microsoft Teams, Remind, Canvas, dan Twitter. Nah, caranya bisa kita juga salin link. Kita salin link, kita klik salin link. Oke, kita klik salin link. Kemudian kita kirimkan linknya ke WhatsApp grup supaya siswanya bisa langsung melihat bahan ajar yang barusan kita buatkan. Oke, kira-kira demikian Bapak Ibu cara membuat bahan ajar online atau bahan ajar daring di Quizizz. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. 시간 비웃어라 꼴 좀 네가 이제 너의